Step. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wanshur 'alaina rahmatak wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ihwatal iman, a'zani Allah wa iyyakum. Pertama-tama alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah, taufik dan kesempatan kepada kita untuk duduk bermajlis ya. Maka sungguh ini adalah merupakan pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih menghendaki kebaikan yang besar untuk kita. Baik itu kebaikan ukhrawi atau kebaikan duniawi ya. Di antara kebaikan tersebut adalah apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Bagaimana tidak, penuntut ilmu yang mempelajari ilmu yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah tentunya akan beramal di atas ilmu hingga amalannya kemungkinan besar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang beramal tanpa ilmu, maka bisa jadi mereka melakukan amalan yang mereka sangka itu baik ternyata tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul hal nunabbiukum bil ahsarina amala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kata Allah, maukah aku tunjukkan, beritahu kalian tentang orang yang paling rugi amalannya, yaitu orang-orang yang menyangka melakukan amal kebaikan dalam kehidupan dunia ini tapi sama sekali itu bukan kebaikan ya. Jadi hendaklah kita bersyukur, berbahagia jika Allah memberikan kesempatan kita untuk bermajlis ikhwan ya. Karena tidak semua orang menjadi hamba pilihan Allah ya. Orang-orang yang diberikan kesempatan itu adalah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena menuntut ilmu itu fadlun, keutamaan. Makanya Allah katakan dalam firman-Nya, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, sahabatmu, begitupun kepada umatmu, ya hendaklah dengan keutamaan Allah dan rahmatnya mereka berbahagia. Kenapa? Karena hal itu lebih baik bagi mereka dari ghanimah yang mereka kumpulkan, dari harta dunia yang mereka kumpulkan. Jadi kesempatan duduk bermajelis malam ini lebih baik daripada harta dunia yang dikumpulkan oleh mereka semua. Ya. Kemudian ihwatal iman, sebelum kita masuk ke dalam ya kitab Al-Qawaid Al-Muthlah, ya pertama yang harus kita lakukan di sini adalah perbaiki niat. Ya, perbaiki niat. Untuk apa kita datang belajar? Ya. Karena niat yang baik itu kata Imam Ahmad la ya'diluhu syai'. Tidak ada yang bisa menandingi niat yang baik. Ya, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman shahat niyatuhu. Ilmu itu tidak akan bisa ada yang sebanding nilainya dengan apapun bagi orang yang benar niatnya. Ya Abu Abdullah, kaifa tasihun niyah? Wahai Abu Abdullah, bagaimana niat itu bisa baik? Antan wiya raf'al jahli an nafsik wa an ghairik. Ya, niatkan untuk mengangkat kebodohan dari diri kita sendiri, juga kebodohan dari orang lain. Itu yang pertama. Ya, juga hendaklah kita niatkan dengan hadirnya kita di sini imtisalan li amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena menjalankan perintah Nabi, karena menuntut ilmu itu wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Ya. Juga niatkan juga untuk menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar syariat Allah ini tidak mati. Ya, karena banyak orang yang melupakannya, beramal tanpa ilmu. Jadi kita niatkan belajar itu untuk menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafiz Khatib Al-Baghdadi pernah mengatakan, beliau mengatakan ya, ruwatul hadis katsir
wa ru'atuhu qalil. Orang yang meriwayatkan hadis itu banyak, tapi yang menjaga hadis itu sedikit. Ya. Jadi orang yang meriwayatkan hadis itu banyak, tapi yang menjaganya itu sedikit. Dalam artian mempelajarinya untuk diamalkan dan diajarkan kepada orang lain dengan sebenar-benarnya itu sedikit. Jadi niatkan untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Imam Ibnu Hazm juga dalam kitabnya Mudawatun Nufus pernah mengatakan, ya, wa idza hadarta majlis ilmin, kata beliau, kalau kamu hadir ke majelis ilmu, falyakun huduruka hudura mustazidin ilman wa ujron. Jadi hendaklah kehadiranmu itu seperti kehadiran orang yang mencari tambahan ilmu dan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, la hudura, jangan kehadiranmu itu seperti hudura mustagnin bima indah, seperti orang yang merasa cukup dengan apa yang dia punya. Ya. Jadi datang taliban asratan yushadni'uha. Dia datang hanya untuk mencari celah, mencari aib, kemudian diviralkan. Ya. Wala gharibatan, ya, dan juga perkataan-perkataan nyeleneh dari yang mengajarkan kemudian disebarkan. Jangan seperti itu. Ya. Kata Ibnu Hazm, hadza fi'lul arzal, ini adalah perbuatan orang-orang hina, kata beliau. La yuflihuna fil ilmi abadan, yang tidak pernah beruntung dalam mencari ilmu selama-lamanya. Nah, jadi perbaiki niat kita itu yang pertama, ikhwatal iman, ya. Untuk apa kita belajar? Ya, hendaklah kita niatkan untuk menjaga syariat Allah, mengangkat kebodohan dari kita dan orang lain. Ya. Dan insyaallah kita akan masuk, ya, kepada muqaddimah yang ditulis oleh muallif, yaitu Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Siapa yang kita suruh baca, Ustaz? Tunjuk aja ya. Nah. Dari sana. Oh, dari sana. Satu pertemuan satu orang atau gimana? Lawas. Semua dapat baca. Biasanya semua itu gimana? Semuanya. Belajar bahasa kita. Iya, semua. Kalau gitu dari antum ya, Syekh. Antum ada kitabnya? Ada, dari muqaddimah. Muqaddimatul muallif. Muqaddimatul muallif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم بإحسان وسلم تسليما. وسلم atau wasallim? Ya. Wasallama taslima. Nah. Wa ba'd fa inna imana bi asma'illahi wa sifatihi ahadu arkanil iman billahi ta'ala wa hiya al-imanu bi wujudillahi ta'ala wal imanu bi rububiyyatihi wal imanu bi uluhiyyatihi wal imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Baik, hasbuk. Ya, tarjim. Iman kepada uluhiyahnya, iman kepada uluhiyahnya, dan iman kepada nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, muqaddimatul muallif, ya. Di sini muallif rahimahullahu taala, ya, memberikan muqaddimah, dan ini dikenal dengan khutbatul hajah. Ya, muqaddimah itu ada dua, ada bara'atul istihlal, ada namanya khutbatul hajah. Kalau bara'atul istihlal itu adalah muqaddimah yang menggambarkan isi kitab. Ya, misalnya dalam nahu, alhamdulillahi rafi'id darajat, ya. Rafi'id darajat dari kata marfu. Misalnya kalau di awal seperti itu berarti namanya bara'atul istihlal. Ya. Kalau ini khutbatul hajah yang dipakai oleh muallif rahimahullahu taala. Beliau mengatakan di sini bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai kitab di sini dengan basmalah watal iman. Dan ini adalah merupakan da'bus salaf, ya, tradisinya para salaf.
ketika mereka menulis risalah, menulis kitab mereka selalu diawali dengan basmalah. Dan juga iktidaan bi kitabillah, karena mengikuti Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an diawali dengan basmalah. Meskipun ada khilaf di kalangan para ulama, ya apakah bismillah itu termasuk bagian dari surat Al-Fatihah atau tidak, tapi yang pasti Al-Qur'an diawali dengan basmalah. Ya. Kemudian juga iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau menulis surat ya ke raja-raja pada zamannya itu diawali dengan bismillah. Sebagaimana surat beliau kepada Heraklius, ya. Nabi mengatakan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin ila Hirqal azimir Rum. Diawali dengan bismillah. Ya, juga imtisalan li amrih, ya, karena menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun hadisnya dhaif dan semua jalurnya didhaifkan oleh Albani, tapi sebagian para ulama ada yang mengatakan maknahu sahih. Maknanya sahih yaitu kullu amrin dzibalin la yubda'u bil basmalah fahuwa abtar atau fahuwa aqta dalam riwayat yang lain. Setiap perkara penting yang tidak diawali dengan bismillah maka maqtu'ul barakah. Barokahnya terputus. Nah, jadi seperti itu, imtisalan li amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga ada para ulama yang mengatakan tabarrukan bismillah, karena mencari berkahnya nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya diawali dengan bismillah. Ya. Dan di antara adat para ulama ketika menulis itu diawali dengan bismillah, tapi ketika khutbah itu dengan alhamdulillah, ya, dengan tahmid. Ya, juga ba di sini lil isti'anah iwan. Meskipun ada khilaf di kalangan para ulama apakah ba'nya lil isti'anah atau lil ibtida atau lil musahabah, tapi as-sahih di sini lil isti'anah. Dan jar majrur muta'alliqun bi fi'lin mahzufin muakharin, ya, diakhirkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim aqra, kita bilang bismillahirrahmanirrahim aqra. Kenapa? Misalnya kalau kita takdirkan aqra, kenapa diakhirkan? Kenapa Iwan? Liyufida al-hasr wal ihtisas, ya, liyufidal hasr wal ihtisas. Kemudian beliau mengatakan di sini alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdu di sini ta'rif yang paling sahih adalah apa yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim dalam Wabilus Sayyib. Beliau mengatakan zikru mahasinil mahmud, ya, ala wajhil kamal mahabbatan wa ta'ziman. Ya. Jadi menyebutkan, ya, atau zikru awsafil mahmud, menyebutkan sifat-sifat yang dipuji ala wajhil kamal, ya, ta'ziman wa mahabbatan, karena cinta dan mengagungkannya. Jadi kalau pujian tidak dilandaskan kepada pengagungan dan cinta itu bukan hamdun namanya. Bukan hamdun tapi madhun. Itu perbedaannya. Ya, kalau hamdun itu harus dilandaskan ta'zim wa mahabbah. Kalau tanpa ta'zim dan mahabbah itu namanya madhun. Ya, madhun kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam tafsirnya. Jadi itu namanya madhun. Ya, jadi perbedaan antara hamdun sama madah. Madah yamdahu, hamidayah madu itu kalau hamidah ta'ziman wa mahabbatan. Kalau madhun itu tanpa ta'zim dan tanpa mahabbah. Seperti pujian kita kepada orang misalnya, supaya, atau pujian para syu'ara, ya. Kalau orang syu'ara penyair-penyair itu datang ke raja-raja itu muji, itu bukan karena cinta rajanya, bukan karena mengagungkan rajanya, tapi duitnya. Ya, supaya dikasih, ya, dinar dirham. Ya, jadi ini madhun namanya, bukan hamdun. Kemudian juga ada perbedaannya dengan sana, ikhwan. Kalau sana itu adalah tikror, ya, awsafil mahmud, ya, mengulang pujian, mengulang puji-pujian. Makanya Nabi sallallahu alaihi dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtus shalah baina ibadi nisfain. Ya, qasamtus shalah baina ibadi nisfain. Saya membagi surat Al-Fatihah, ya, di antara hambaku itu menjadi dua bagian. Fa idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin hamadani abdi, katanya. Hambaku hamadani, memujiku, alhamad ma'al mahabbati wat ta'zim. Wa idza qala ar-rahman ar-rahim asna alayya abdi, kata Allah. Jadi asna alayya abdi, tikrar awsafil mahmud, ya, mengulangi sifat yang dipuji, sifat-sifat yang sempurna bagi yang
dipuji itu namanya sana. Ya, sana. Jadi jelas ya, hamad itu zikru awsafil mahmud ala wajhil kamal mahabbatan wa ta'ziman. Ya, kalau madhun itu zikru awsafil mahmud tapi biduni mahabbah wa biduni ta'zim. Ya, kalau sana tadi adalah tikrar awsafil mahmud. Ya. Kemudian di sini alif lamnya di sini ikhwan adalah lil istighraq, ya. Alhamdulillah alif lamnya jinsiyah istighraqiyah. Artinya apa? Artinya seluruh sifat-sifat yang terpuji itu hanya Allah yang paling berhak, ya. Ya, kalau antum senang dipuji maka Allah lebih senang untuk dipuji dengan segala puji-pujian yang sempurna. Dan di sini lillah lamnya lil istihqaq menunjukkan apa? Lil istihqaq wal ihtisas. Artinya memang segala bentuk hamad yang dibarengi dengan ta'zim dan mahabbah itu murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, ya. Kemudian wasta'inuhu, ya, kita memohon pertolongannya, talabul aun di sini, meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk tahqiq, ya. Tahqiq itu artinya perwujudan terhadap apa yang kita ikrarkan di dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau cari pertolongan yang pertama kali itu minta pertolongan kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Wa nastaghfiruhu. Nah, istighfar itu adalah as-satru, ya, minadz-dzunub, ya. Ya, talabus satri minadz-dzanbi. Ya, karena diambil dari kata mighfar. Mighfar itu dipakai untuk apa? Helm yang dipakai untuk orang berperang. Itu namanya mighfar. Menutupi kepalanya dari panah itu mighfar. Makanya istighfar itu satr, menutup, ya. As-satru wat tajawuz, ya, meminta untuk ditutupi dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala serta diampuni. Itu namanya istighfar, ya. Wa natubu ilaihi, dan kita bertaubat kepadanya. Lafaz natubu ilaihi ini ihwatul iman enggak ada dalam khutbatul hajah. Enggak ada dalam khutbatul hajah. Tapi banyak dibawakan oleh para ulama, cuman hazfuha kata Syekh Utsaimin itu ahsan, membuangnya itu lebih baik. Ya, membuangnya lebih baik supaya iktisar ala ma jaa minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan jiwa kita. Karena jiwa itu laha syurur, ya, punya keburukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'amaratun bisu. Ya, jadi kita berlindung dari keburukan jiwa kita, ya. Wa min sayyiati a'malina, dari keburukan amal perbuatan kita. Karena amal yang buruk itu ihwan laha atharun wakhim, kata para ulama, punya dampak yang sangat besar, negatifnya luar biasa, ya. Ya, al-ma'asi baridul kufri, kata para ulama, maksiat itu adalah barid al-kufur, ya. Pos-posnya kekufuran. Semakin orang berbuat maksiat kepada Allah, maka semakin dekat kepada kufuran. Jadi ada atharun wahim. Dan paling buruk, ya, atau paling berat dari dampak dosa, ya, kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat ketaatan dari dalam hati kita. Ya, Allah cabut nikmat ketaatan dari dalam hati kita. Jadi berat untuk melakukan ibadah karena Allah cabut tadi nikmatnya ibadah dalam hati kita. Itu adalah dampak dari dosa, ya. Kemudian may yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Wa may yahdihi fala mudhillalah, di sini yang dimaksud adalah hidayah taufik, ya. Hidayah taufik. Karena hidayah itu ada dua macam, ada hidayatul irsyad, ada hidayatul taufik. Ya, yang biadillah itu adalah hidayatut taufik. Ya. Allah katakan dalam Al-Qur'an, zalika hudallah yahdi bihi man yasha wa man yudlillahu fama lahu min hadi. Barang siapa yang Allah sesatkan tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada orang ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri juga tidak bisa memberikan petunjuk kepada pamannya. Makanya Allah katakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu sukai, tapi Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya.
maksudnya adalah hidayah taufik. Adapun hidayatul irsyad, maka semuanya bisa. Cuman untuk diamalkan, diterima itu biadillah. Itu yang dinamakan dengan hidayah taufik, ya. Dan itulah yang kita minta di dalam salat-salat kita, ihdinas siratal mustaqim, yaitu hidayah taufik untuk berada di atas Islam. Ya. Kemudian di sini wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, ini juga termasuk kata man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ini termasuk bantahan juga ikhwan kepada orang-orang Qadariyah Mu'tazilah yang mereka mengatakan ya semuanya itu bukan karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan karena takdir Allah Subhanahu wa taala, manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Mau sesat itu adalah pilihannya sendiri. Mau jadi orang taat itu dia sendiri yang membuat dirinya taat, bukan karena takdir dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu kata orang-orang Mu'tazilah, Qadariyah. Padahal dalam hadis Ibnu Abbas Nabi mengatakan apa? La wajtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa ma qad katabahu Allahu lak. Jadi kalau seluruh umat ini berkumpul untuk memberikan manfaat kepada antum, tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali sebatas apa yang telah Allah takdirkan. Begitupun ya la wajtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruk illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Tidak akan bisa memudaratkan kecuali sebatas apa yang Allah takdirkan. Jadi semuanya itu ada karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, kita bersaksi atau saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah. Ilah itu al-ma'bud, yang disembah dengan hak kecuali Allah semata yang tidak ada sekutu baginya. Kata asyhadu di sini ikhwan labud bil lisani wal jinan. Harus dengan lisan dan hati. Ya. Karena syahadah dalam masalah ini maksudnya adalah syahadatul qalbi wa syahadatul lisan. Ya. Syahadatul qalbi wa syahadatul lisan. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sama. Ya, di sini syahadatul qalbi wa syahadatul lisan. Kemudian kata abduhu wa rasuluh, hamba dan rasulnya, ini ada faedah yang luar biasa. Apa itu? Kata abduhu di sini adalah merupakan kata para ulama abdalul wasfi itu adalah al-abdu. Ya, sebaik-baik sifat itu adalah abdun. Ya, abdun. Ya, makanya Allah katakan subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Siapa abdihi di sini? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, juga Nabi mengatakan la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Ya. Faqulu Abdullah wa rasuluh. Nabi mengatakan dirinya abdun. Ya. Juga dalam hadis yang lain misalnya kita tahu Nabi itu ibadahnya luar biasa sampai bengkak kakinya. Kemudian dikatakan, wahai Rasulullah, kenapa anda beribadah seperti itu? Bukankah anda orang yang telah diampuni dosa yang telah berlalu dan belum terjadi? Makanya dia mengatakan, afala akunu abdan syakura. Tidakkah bisa aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi sifat abdun itu adalah abdulul wasfi. Ya, binisbati ila Allah Subhanahu wa taala bagi hamba. Ya. Dan juga itu supaya kita tidak terlalu gulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak gulu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak ifrat istilahnya. Ya, kemudian wa rasuluhu di sini juga ada faedahnya, meskipun Nabi itu adalah seorang hamba, tapi dia adalah rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita muliakan, yang wajib kita agungkan, yang wajib kita tunaikan hak-haknya, gitu kan? Hak-haknya. Ya. Makanya di sini abdun wa rasuluhu ini supaya bantahan kepada orang-orang yang berlebihan kepada Nabi. Rasuluh itu adalah orang-orang yang terlalu taksir fi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas sifat iman ya di sini. Kemudian sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama taslima. Sallallahu, semoga Allah Subhanahu wa taala berselawat kepadanya, maksudnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, salatullah ala abdihi itu tafsir yang paling sahih itu adalah sana'uhu indal mala'il a'la. Sana'uhu indal mala'il a'la. Allah Subhanahu wa taala memujinya di hadapan para malaikat yang mulia. Itu kalau salatullah ala abdih. Ya, kalau salatul malaikah alaina itu maknanya istighfaruhum lana.
Ya, mereka beristighfar untuk kita. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu berselawat kepada orang-orang yang makan sahur. Gitu kan? Ya, maksudnya selawat Allah itu apa? Allah puji kita di hadapan Malaul A'la, di hadapan para malaikat. Kemudian selawatnya malaikat apa? Para malaikat memohonkan ampun untuk kita yang makan sahur. Teman ya. Kalau salatul abdi ilal abdi, ya, salatul mar'i ilal mar'i itu maksudnya apa? Ad-du'a. Doa. Seperti kata Nabi, Allahumma shalli ala Abi Aufa, ay yad'u lahu bi khairin. Nabi mendoakan kebaikan untuk Abu Aufa. Allahumma shalli ala Abi Aufa. Ya, di sini. Wa ala alihi, ya, wa ala alihi, dan untuk keluarganya. Sebenarnya kata al di sini ikhwan memang ada sedikit silang pendapat di kalangan para ulama dalam mentafsirkannya. Ada yang mengatakan al di sini adalah ahlu baitihi sallallahu alaihi wasallam, yang dinaskan oleh Imam Syafi'i dan ashab itu adalah Banu Hashim dan Banu Muttalib. Ya, Banu Hashim dan Banu Muttalib, ya, alladzi la tahillu lahumus shadaqah, yang enggak halal bagi mereka nerima sedekah, karena sedekah itu kotoran manusia, min ausahinnas, ya. Ya. Kemudian ada yang mengatakan ya seluruh keluarga Nabi, itratuhu ahlu baitih. Tapi al-muhaqqiqun mengatakan al di sini adalah atba'u millatih, atba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam min ummatih, pengikut Nabi dari umatnya. Makanya ada seorang penyair mengatakan alun Nabi hum atba'u millatih, ya, man kana minhum min ajamin wa min arabi. Kata beliau, alun Nabi hum atba'u millatih, ya, man kana minhum min ajamin wa min arabi. Baik itu dari orang ajam atau orang Arab itu masuk alun Nabi karena atba'u millatih. Ya, law lam yakun aluhu illa qarabatuh. Seandainya al Nabi itu hanya kerabatnya saja, shallal musalluna 'ala taghi Abi Lahabin, katanya. Maka shallal musallun, orang yang berselawat itu berselawat kepada tagut siapa? Abu Lahab. Abu Lahab itu dari Banu Muttalib. Dari Banu Muttalib. Makanya pendapat yang sahih insyaallah itu adalah atba'u millatih, al atba'u millatih. Tapi yang dikuatkan oleh muallif Syekh Utsaimin sendiri itu idza dzukiral al wa ma'ahul ashab wal atba', maka al di sini adalah ahlu baitih, kata beliau. Tapi al mu'minuna minhum faqat, yang beriman saja. Berarti yang kafir enggak masuk dalam al di sini. Cuman kalau kita katakan al di sini tetap maknanya alu atba'un nabi, maka di sini nanti larinya atful khas alal am. Atful khas alal am. Karena ashab termasuk atba', dan waman tabi'ahum bi ihsanin itu termasuk atba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti atful khas alal am. Kenapa dikeluarkan ashab? Li fadilatis suhbah. Ya kan? Li fadilatis suhbah. Kemudian kenapa waman tabi'ahum bi ihsanin? Karena tidak semua kita itu yuhsinul mutaba'ah. Ya, yuhsinul mutaba'ah bin Nabi. Tidak semua yuhsinul mutaba'ah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengklaim pengikut Nabi tapi la yuhsinul mutaba'ah. Nah, makanya dikeluarkan di sini ya karena tadi li fadilatihim, ya, karena keutamaan mereka masing-masing. Ya, sebagaimana Allah juga mengatakan hafizu 'alas salawati wa salatil wusta. Padahal salat asar itu bagian dari salawat yang mazkur tadi. Cuman kenapa dikeluarkan? Karena li fadilah salat asar itu sendiri. Ya, seperti itu ikhwatul iman. Kemudian wasallama tasliman. Di sini wasallama tasliman, di sini mendoakan keselamatan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maksudnya di sini ada dua salamatun hissiyah, ya, keselamatan yang sifatnya hissi, yaitu minal afat wan naqais wal uyub, ya, dari hal-hal yang menyakiti, juga minal adza, ya, aib dan semacamnya, itu salamah hissiyah. Ada juga yang dimaksud dengan salamah ma'nawiyah, yaitu maksudnya keselamatan syariatnya, keselamatan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari muhdatsat, dari perkara-perkara bid'ah yang dapat menambah dan mengurangi syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kita doakan. Kalau dan insyaallah yang akrab maknanya untuk zaman ini ya salamah ma'nawiyah kalau untuk Nabi, karena Nabi udah wafat. Jadi keselamatan syariat yang dibawa oleh beliau dari tambahan dan pengurangan
para mubtadi'in, ya, orang-orang yang melakukan bid'ah. Kemudian di sini saya mengatakan fa innal imana bi asma'illahi wa sifatihi ahadu arkanil iman. Sesungguhnya iman dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya adalah merupakan salah satu rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beriman kepada Allah itu adalah salah satu rukun iman, dan iman kepada Allah sendiri memiliki rukunnya, yaitu ada 4. Yang apabila salah satu rukun dari rukun 4 ini tidak terpenuhi, maka laisa bimumin billah, belum dikatakan beriman kepada Allah. Yang pertama di sini al-imanu biwujudillah, harus beriman dengan wujudnya Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bantahan kepada kelompok-kelompok yang mengingkari wujud Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti falsafah dahriyah yang mereka mengatakan alam ini ada dengan sendirinya, ya, tanpa pencipta. Ya, tanpa pencipta, tanpa pengatur. Ya. Makanya Allah abadikan ucapan mereka, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahru. Nah, jadi yang membinasakan kami itu adalah masa, waktu, bukan Allah, gitu kan? Enggak mungkin dibangkitkan. Jadi mereka mengingkari adanya wujud Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dibantah. Maka orang yang mengingkari wujudnya Allah falaisa bimu'minin billah, belum dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal imanu birububiyatihi, dan beriman kepada rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita baca penjelasan Syekh apa itu rububiyah, iman uluhiyah juga apa uluhiyah, iman dengan asma wa sifat apa, ada nanti penjelasannya di bawah insyaallah. Baik. Tafadhol Syekh, Iqra. Tarjim. Dan tauhid kepada Allah adalah salah satu dari tauhid kepada Allah dengan nama-nama dan sifatnya adalah salah satu dari bagian tauhid yang 3, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Dan kedudukannya di dalam agama itu tinggi dan urgensinya itu agung. Dan tidak mungkin seseorang menyembah kepada Allah dengan sempurna sampai dia mengetahui ilmu tentang nama-nama Allah yang maha tinggi dan sifat Allah, agar dia menyembah Allah di atas ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan milik Allah lah nama-nama yang husna, dan berdoalah kepadanya dengannya. Dan ini mencakup doa masalah maupun doa ibadah. Baik. Ya, sekarang kita masuk ke mulhaqatnya ya. Setelah beliau Syekh tadi memulai dengan alhamdulillah bismillah, beliau melanjutkan muqaddimah dan mengatakan wa tauhidullah bihi ahadu aqsamit tauhidis salasati. Ya, mentauhidkan Allah dengan asma wa sifat itu adalah merupakan salah satu pembagian tauhid yang 3. Ya, pembagian tauhid yang 3. Ya, ada orang-orang yang menyatakan bahwasanya pembagian tauhid yang 3 ini adalah merupakan bid'ahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, bid'ahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahkan mereka mengatakan itu seperti trinitas. Ya, trinitas akidahnya orang-orang Nasrani. Maka ini adalah kalam ghairu sahih, Iwan. Sebelum Ibnu Taimiyah, para ulama juga ada yang menyatakan tauhid itu ada 3 semacam ini. Ya, disebutkan misalnya seperti
dalam Ibana Al-Kubra, ya disebutkan dalam Ibana Al-Kubra juga beliau membagi tauhid menjadi 3, ya. Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala dalam kitabnya itu Ar-Raddu 'alal Muhalif menyebutkan para ulama-ulama yang membagi tauhid menjadi 3 sebelum Ibnu Taimiyah, ya seperti Ibnu Mandah juga dibawakan, ya ucapan-ucapan beliau. Jadi keliru, ya orang yang mengatakan pembagian tauhid jadi 3 itu adalah bid'ahnya Ibnu Taimiyah, dan ini bukan bid'ah karena ada dalilnya, yaitu istiqra' wa tatabbu para ulama. Istiqra' wa tatabbu para ulama terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menemukan ternyata tauhid itu la yahrut min hadhis salasah, tidak keluar dari yang 3 ini. Dan dalil dari Al-Qur'an yang mencangkup tauhid yang 3 ini 1 ayat aja. Apa? Ini 1 ayat, yang 1 ayat. Ya. Surat Maryam ayat 65. Ya Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma, ya fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Ya Rabbus samawati wal ardi, tauhid rububiyah. Ya fa'budhu wastabir li ibadatihi uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samiyya, hal ta'lamu lahu nazira fi kamali asma'ihi wa sifatih. Itu tauhid asma wa sifat. Itu 1 ayat. Kalau yang 1 surat banyak, ya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, qul huwallahu ahad, itu semuanya dalil tentang tauhid yang 3 ini. Ya. Kemudian tauhidur rububiyah, ya. Tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah, seseorang itu dikatakan memiliki rububiyah hewan idza kana fihi salah satu asya, apabila ada 3 hal dalam dirinya. Yang pertama itu al-khalqu, ya, al-khalqu. Kemudian yang kedua al-milku. Kemudian yang ketiga at-tadbir, ya, at-tadbir. Jadi kalau 3 sifat ini ada dalam dirinya, maka dia dikatakan Rabb, ya. Baru dikatakan Rabb. Ya, al-khalqu itu apa? Ijadu syai' minal adam ilal wujud. Ya, ijadu syai' minal adam ilal wujud. Ya, dari tidak ada menjadi ada, itu namanya al-khalqu. Tapi kalau minal wujud ilal wujud, itu bukan al-khalqu namanya. Apa? As-san'u. Kayak antum bikin meja, ya bahan bakunya apa? Kayu. Dari kayu diubah ke meja, itu bukan khalqu, tapi as-san'u. Ya, kalau al-khalqu itu minal adam ilal wujud, dari tidak ada menjadi ada. Makanya Allah dinamakan dengan al-khaliq. Ya, al-khaliq. Karena hanya Allah yang bisa membuat sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada. Kemudian al-milku, ya kekuasaan. Di sini al-milku tam, ya kekuasaan yang sempurna. Ada mungkin raja-raja memiliki kekuasaan, tapi kekuasaannya ghairu tam. Ya, ghairu tam. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala milkun tam, ya. Kemudian at-tadbir, mengatur, ya mengatur alam semesta ini. Kalau 3-3-nya ada, maka dia layak untuk dikatakan Rabb. Dan rububiyah itu apa? Yastalzimul uluhiyah, mengharuskan untuk dia berhak disembah. Ya, makanya kalau asnam, patung-patung itu khaliq atau makhluk dia, gitu kan dipertanyakan. Ya, khaliq atau makhluk? Ya jelas makhluk. Bagaimana bisa dikatakan Rabb? Bagaimana bisa dikatakan ilah, gitu kan? Baik. Wa tauhidul uluhiyah, ya, tauhid uluhiyah itu adalah tauhid ubudiyah, ya maksudnya adalah pengesaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa tauhidul asma wa sifat, tauhid asma wa sifat itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya yang tidak ada yang semisal dan serupa dengan Allah dari segi nama dan sifat-sifatnya. Nanti kita belajar kaidahnya insyaallah, kenapa nama Allah itu tidak ada yang sebanding dengannya. Ya, kenapa sifat Allah itu tidak ada yang setara dengannya? Ada penjelasannya insyaallah nanti. Kemudian di sini saya mengatakan famanzilatuhu fid dini 'aliyatun wa ahammiyatuhu 'azimatun. Kedudukan tauhid asma wa sifat di dalam agama itu 'aliyatun, sangat tinggi, ya. Dan urgensinya sangat agung. Ya, bahkan para ulama, ya semisal Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menukil perkataan syekhnya yaitu Ibnu Taimiyah dalam Sawa'iq al-Mursalah, beliau mengatakan wa dururatuhum ilaiha fawqa kulli daruratin. Ya,
kebutuhan wa hajatuhum ilaiha muqaddamatun an jami'il hajat. Rasa butuh kita kepada tauhid asma wa sifat itu lebih didahulukan daripada rasa butuh kepada segala hal, kata beliau. Kenapa? Li'annahu la hayata lil qulub, tidak ada kehidupan bagi hati ini, kata beliau. Wala surur, dan tidak ada kebahagiaan. Wala lazzata wala na'im, ya, tidak ada kenikmatan, tidak ada kelezatan bagi hati ini illa bi an ta'rifa rabbaha, kecuali dengan mengenal Rabbnya, wa ma'budaha, sesembahannya, wa fatiraha, ya, yang mengaturnya, bi asma'ihi, dengan nama-namanya, wa sifatihi, dengan sifat-sifatnya, wa af'alihi, dengan segala macam perbuatannya. Jadi kenikmatan hati, ketenangan hati itu adalah dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala beserta nama-nama dan sifatnya, kata beliau. Ya. Juga dinukilkan oleh beliau perkataan syekhnya, beliau mengatakan, ya. Beliau mengatakan di sini, wa khalasatu da'watir rasul, ya, dan khalasah dari da'watur rasul itu adalah wa zubdatu risalatihim, dan inti dari risalah mereka itu apa? Ya, itu adalah anta arifal abdu rabbaha, kata beliau. Seorang hamba, anta arifal abdu rabbahu, seorang hamba mengenal Rabbnya, bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, dengan nama-nama, sifat dan perbuatannya, kata beliau. Wa ala hadza tubna matalibur risalah kulliha, kata beliau. Dan di atas tauhid asma wa sifat inilah dibangun matalibur risalah kulliha, kata beliau. Ya. Bahkan Ibnul Arabi, ya, dengan alif lam, ya, Ibnul Arabi, bukan Ibnu Arabi. Ibnul Arabi dalam Ahkamul Quran mengatakan, syaraful ilmi bi syarafil ma'lum, ya, mulianya sebuah ilmu itu tergantung yang diilmui, ya, tergantung perkara yang diilmui. Wal bari asyraful ma'lumat, sedangkan Allah itu adalah asyraful ma'lumat, asyraful ma'lumat, kata beliau. Fal ilmu bi asma'ihi asyraful ulum, maka mengilmui tentang nama Allah itu adalah asyraful ulum, ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling mulia. Wala yumkinu ahadan an ya'budallaha 'alal wajhil akmal, karena tidak mungkin bagi seseorang untuk beribadah kepada Allah dengan sempurna hatta yakuna 'ala ilmin, hingga dia berada di atas ilmu dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ini juga terbantu bantahan kepada orang-orang mufawwidin, ikhwan. Orang-orang mufawwid atau orang-orang yang menganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat itu jahil dalam masalah asma wa sifat. Ya, jahil, ya. Karena muhal, termasuk sesuatu yang mustahil, kata Ibnu Taimiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara tentang asma wa sifat, gitu kan? Kemudian orang-orang belakangan ini datang, oh, makna sifat Allah begini, padahal tidak pernah dijelaskan seperti itu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu hanya menyampaikan sesuatu, kata mereka, tapi tidak mengilmuinya. Yang tahu ilmunya adalah orang-orang belakangan dari mutakallimin dengan mencari gharaibul lughat, gitu kan? Seperti itu. Ini termasuk menganggap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jahil. Ya, nggak mungkin, mustahil, ihwatal iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah menjelaskan kepada kita segala hal, ya, hatta adab al-qiraah, adab kita buang air besar aja dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ma min ta'irin yuqallibu janahi fis sama illa wa dzakara lana minhu ilma, kata seorang sahabat. Ya, tidak ada burung yang mengepakkan sayapnya di langit kecuali Nabi telah menjelaskan ilmunya. Itu hal sepele, bagaimana dengan tentang Rabbnya? Enggak mungkin Nabi diam. Pasti telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi di sini juga bantahan kepada orang-orang yang mengatakan, ya, para sahabat Rasulullah itu, ya, tidak mengilmui tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paham itu adalah mutakallimin, orang-orang belakangan yang mencari dari segi gorib-gorib lugat dan semacamnya. Liya'budahu ala basiratin, agar dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, ya, di atas ilmu, karena memang ibadah itu, hewan, harus dibangun di atas ilmu. Al ilmu qabla al qawli wal amal, ya, al ilmu qabla al qawli wal amal.
Qala Allah Ta'ala walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik, maka beribadahlah atau berdoalah dengannya. Nah, jadi dikatakan, perhatikan walillahil asmaul husna. Lam di lillah ni lil istihqaq. Ya, lil istihqaq. Berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik. Maksudnya di sini antum harus ilmui dulu tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baru fad'uuhu biha, baru beramal, baru beribadah, baru berdoa. Ya, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Dari kata walillahil asmaul husna ini kita dituntut untuk mengilmuinya. Baru fad'uuhu biha, baru kita dituntut untuk beribadah dengan konsekuensi dari nama-nama tersebut. Jadi ilmu wal amal. Ilmu qabla al-amal di sini. Makanya saya mengatakan liya'budahu ala basiratin, agar beribadah kepada Allah di atas ilmu. Wa hadza yashmalu du'a al-mas'alah wa du'a al-ibadah, ya. Dan ini mencangkup apa? Doa masalah dan doa ibadah. Dari kata fad'uhu biha ini masuk dua-duanya, doaul masalah dan doaul ibadah. Apa itu doaul masalah, apa doaul ibadah akan dijelaskan. Tafadhal Syekh Iqra. An fadu'aul mas'alah an qaddama yuqaddimu an tuqaddima baina yaday matlubika min asma'illahi ta'ala ma yakunu munasiban mithlu an-saqula ya ghafur firli wa ya rahimur hamni wa ya hafizul fadni wa nahu dzalik wa du'aul ibadati an tata'abbada lillahi ta'ala bimuqtada hadhil asma'i fataqumu taubati ilaihi li'annahu at-tawabu. Khobar dari anna. Nah, li'annahu at-tawabu, terus dzakara yadhkuru. Nah. Nah. Wa tata'abbadu lahu. Fi'il madi. Tatafa'ala. Wa tata'abbada lahu. Nah. Bijawarika li'annahu al-basiru wa takhshahu fis-sirri li'annahu latiful khabiru wa hakada. Tayyib, tarjim. Dan doa masalah itu benar. Engkau mengedepankan di setiap doa-doamu, ya, setiap doa-doamu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sesuai. Seperti ya, seperti yang kau mengatakan ya Ghafur, ya. Dan ya Rahim, tafasilah aku. Ya. Dan ya Hafiz, jagalah aku dari sebesarnya. Ya. Dan doa ibadah itu kau beribadah kepada Allah dengan kandungan nama-nama ini. Ya. Dan maka engkau bertobat kepadanya karena Allah adalah At-Tawwab. Ya. Dan berzikir kepadanya dengan lisanmu karena Allah adalah As-Sami. Ya. Dan beribadah kepadanya
dengan anggota badanmu karena Allah adalah Al-Basir. Iya. Dan engkau takut ya dalam kesendirianmu. Dan engkau takut dalam kesendirian karena Allah Al-Latif Al-Khabir. Ya. Wahakaza. Baik. Di sini beliau menjelaskan perbedaan antara du'aul mas'alah dan du'aul ibadah, ikhwan. Fa du'aul mas'alati, kata beliau, du'aul mas'alah itu an tuqaddima baina yaday matlubika min asma'illahi ta'ala ma yakunu munasiban. Ya, engkau kedepankan ya di setiap doa-doa yang kamu panjatkan itu nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan permohonan antum. Ya, misalnya antum mohon ampun, maka antum katakan ya Ghafur ighfirli. Antum minta rahmat, antum katakan ya Rahim irhamni. Ya, antum minta dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, antum katakan ya Hafiz ihfazni. Ya, nama-nama yang sesuai dengan permohonan kita. Permohonan kita itu namanya du'aul mas'alah. Ya, kalau du'aul ibadah itu anta ta'abbadallaha ta'ala bimuqtada hadhil asma. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kandungan dari nama-nama ini. Jadi bagaimana kita mengetahui kandungannya? Ya, dengan mempelajarinya. Misalnya fataqumu bitaubati li'ilaihi li'annahu at-tawwab. Ya, engkau bertaubat kepada Allah karena Allah punya nama At-Tawwab. Engkau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Al-Ghaffar, ya kan? Al-Ghaffar. Ya. Makanya kalau kita enggak beribadah ya dengan konsekuensi nama Allah Subhanahu wa taala ini, hilang hikmah dari nama Allah Subhanahu wa taala iman. Ya, makanya dalam sebuah hadis Nabi mengatakan laula annakum tuznibun. Seandainya kalian ini enggak ada yang melakukan dosa sama sekali, ya, maka Allah akan binasakan kalian. Kemudian Allah ganti dengan kaum yang berdosa. Fayastaghfirunallah fayaghfiru lahum. Tapi mereka mohon ampun kepada Allah, Allah ampuni mereka. Supaya nampak asar dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah namanya Al-Ghaffar tapi enggak ada yang minta ampun sama sekali karena enggak ada yang melakukan dosa, hilang. Ya, kandungan dan asar dari nama tersebut. Ya. Baik. Wa tadhkuruhu bilisanika li'annahu as-sami. Engkau berzikir kepadanya dengan lisanmu karena Allah As-Sami, Maha mendengar, ya. Wa tata'abbad lahu bijawarihika. Engkau beribadah kepadanya dengan anggota tubuhmu li'annahu al-basir karena Allah Maha melihat. Ya. Wa tahsyahu fis-sir. Engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau khasyah di sini maksudnya al-khasyatu 'alal ilmi. Khasyah dibangun di atas ilmu. Itu perbedaan antara khauf dengan khasyah. Kalau khasyah itu pasti dibangun di atas ilmu. Makanya Allah mengatakan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Itu khasyah namanya. Ya, khasyah. Itu rasa takut yang dibangun di atas ilmu, itu namanya khasyah. Ya, Allah katakan terhadap nabinya wa tahsyanna sawallahu ahaqqu an tahsyahu. Karena nabi mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala, mengilmui tentang tersebut, maka lafaznya khasyah. Ya. Li'annahu al-latif al-khabir wa hakada. Ya. Jadi di sini pembahasannya tentang doa masalah dan doa ibadah hewan itu zahir insyaallah, karena kaidahnya doaul masalah yatadammanu doa al-ibadah. Doa masalah itu pasti mengandung doa ibadah. Kenapa hewan? Karena orang yang berdoa itu sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sa'il ya'budullah. Orang yang memohon sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa du'aul ibadah yastalzimu du'al mas'alah. Du'aul ibadah mengharuskan adanya du'aul masalah. Ya, karena antum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang paling berhak antum meminta kepadanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau du'aul masalah itu mengandung doa ibadah. Karena setiap doa masalah itu pasti adalah sebuah ibadah. Tapi doa ibadah belum tentu doa masalah, ya enggak? Ya. Doa ibadah belum tentu doa masalah. Oleh karena itu yang diibadahi itu melazimkan untuk dimintai. Jadi kita berdoa kepadanya. Itu maksudnya yastalzimu doa masalah. Itu kaidahnya. Ya. Intinya doaul ibadah dan doaul masalah ini mutalaziman, duanya saling melazimkan. Kalau ada doa masalah maka harus melazimkan doa ibadah. Kalau doa ibadah melazimkan doa masalah, gitu kan? Yang semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
yang ada khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini adalah mana yang lebih afdal, doa masalah atau doa ibadah. Itu yang ada khilaf. Yang mana yang lebih afdal, ikhwan? Kalau doaul ibadah itu seperti antum ya, seperti tadi itu ta'budullah bimuqtada asma'ihi. Ya, antum baca Al-Qur'an gitu kan? Itu zikir namanya. Zikir enggak baca Al-Qur'an? Zikir, ya. Antum salat itu ibadah dengan jawarih antum. Ya. Itu namanya doa ibadah. Ya. Mana yang lebih afdal, ikhwan? Doa ibadah atau doa masalah? Mana yang lebih afdal? Ya. Ada yang mengatakan doa ibadah lebih afdal. Kenapa? Doaul ibadah itu ya ta'allaq bi hukukillah. Ya, berhubungan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau doaul masalah ya ta'allaqu bi huzuzin nafsi, bi huzuzis sa'il. Ya, berhubungan dengan apa? Bagiannya yang berdoa, yang meminta. Itu kata mereka. Tapi mereka mengatakan enggak, doaul masalah afdal kata mereka. Kenapa? Karena setiap doa masalah itu adalah doa ibadah. Dan Nabi mengatakan doaul ibadah. Yang dimasukkan doa di sini adalah doaul masalah. Ya, juga Allah katakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya kan? Di sini doa apa? Doa masalah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Kemudian Allah namakan doa tersebut ibadah. Berarti doa masalah afdal kata beliau. Ya, tapi as-sahiwan tergantung. Bisa saja doa masalah itu afdal, bisa saja doa ibadah itu afdal, tergantung makomnya. Ya, makanya Syekh Utsaimin mengatakan qad yakunul mabdul fadilan. Terkadang yang mabdul itu jadi afdal, tergantung kondisi. Ya, tergantung kondisi. Jadi afdal tidaknya itu dilihat kondisinya. Ya, seperti antum misalnya. Ya. Mana lebih afdal? Ya, antum baca Al-Qur'an yang merupakan zikir yang paling afdal di antara semua zikir itu adalah baca Al-Qur'an dengan menjawab azan. Ketika azan, mana yang lebih afdal? Menjawab azan. Padahal yang afdal alal itlaq tadi kan zikir. Makanya qad yakunul fadil mabdulan. Terkadang yang afdal itu jadi mabdul. Ya, pada kondisi-kondisi tertentu. Begitupun doa masalah, doa ibadah ini. Ya, tergantung kondisinya. Bisa jadi nanti doa ibadah lebih afdal, bisa jadi doa masalah lebih afdal, tergantung sikonnya, situasi dan kondisinya. Ya. Seperti juga dikatakan misalnya oleh Suyuti dalam Alfiyahnya, beliau mengatakan ya wa qad yu'radu lil mufawwaki. Ini katanya wa qad yu'radu lil mufawwaki. Ya, terkadang ada ya ditampakkan atau ada yang datang untuk mufawwak. Mufawwak itu artinya yang mabdul kalau bahasa kita itu ma yaj'aluhu fa'iqan, apa yang membuat dia menjadi fa'iq, lebih afdal. Ya, tergantung kondisinya. Baik. Tafadhal. Kita selesaikan mukadimahnya. Sababu ta'lifi hadzal kitab. Tep. Wa min ajli manzilati hadhihi wa min ajli kalamin nasi fihi bil haqqi taratan wa bil batil nashi'i anil jahli au ta'assub awit ta'assubi taratan ukhra. Ahdattu an aktuba fihi ma tayassara min al-qawaidi rajiyan min Allah ta'ala an yaj'ala amali khalisan liwajhihi muwafiqan limardatihi nafi'an liibadihi wasammaituhu al-qawaidul al-qawaidu atau al-qawaida boleh dua-duanya ya. Al-qawaidul musla fi sifatillah ta'ala wa asma'ihil husna. Baik, terjem. Sebab ditulisnya kitab ini dari min ajli ya, disebabkan karena kedudukan apa?
asma wa sifat, ya. Kemudian dan dari perkataan manusia di dalamnya ada yang kadang-kadang hak batil dan terkadang hak, terkadang hak dan terkadang batil. Yang batil itu apa? An-nasi, yang timbul yang timbul dari kebodohan, ya, atau ta'assub kepada orang lain. Aku menyukai untuk menulis di dalamnya apa yang memudahkan dari kaidah-kaidah yang rojian. Dengan mengharap rojian itu mengharap. Dan mengharapkan dari Allah Ta'ala untuk menjadikan amalan ikhlas. Amalanku ini ikhlas, mengharap wajah Allah dan muafikan sesuai dengan yang diridhoinya, serta bermanfaat untuk para hambanya. Tayyib. Sekarang di sini wasamaituhu dan dinamakan dengan al-qawaidul muslah fi sifatillah ta'ala wa asma'ihi husna. Tayyib. Di sini sababu ta'lifi hadzal kitab, kata beliau sebab ditulisnya kitab ini, ya. Jadi ini faktor kenapa Syekh Utsaimin rahimahullah taala menulis kitab Al-Qawaid Al-Muthla. Pertama itu min ajli manzilatihi hadhihi, ya, disebabkan kedudukan dari tauhid asma wa sifat ini sendiri. Ya, kita jelaskan tadi betapa agungnya asma wa sifat ini. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, ya, dalam Fatwa Al-Hamawiyah Al-Kubra muqaddimah dia mengatakan fa inna ma'rifata ma tajibu lillahi minal asma was sifat, ya, wa ma yajuzu lahu wa ma yamtani alaih, kata beliau asasul hidayah, asluddin, ya, asluddin wa asasul hidayah, kata beliau, ya, pondasi dari agama ini dan asasul hidayah, pondasi dari hidayah taufiknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga dalil yang menunjukkan betapa pentingnya kita mengilmui sifat-sifat Allah adalah firman Allah, misalnya apa? Siapa yang tahu? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Ibnu Taimiyah dalam Aqidah Wasithiyah mengatakan nazzahallahu nafsahu, ya, amma wasafahu bihi ghairul mursalin. Ya, Allah mensucikan dirinya dari apa-apa yang disifatkan oleh selain para rasul, minal uyub wan naqais, dari sifat-sifat yang jelek, yang kurang, ya kan? Jadi Allah mensucikan dirinya, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Allah sucikan dirinya dari sifat-sifat uyub, sifat-sifat naqais, sifat-sifat yang kurang. Wassalamun alal mursalin, dan dia mengucapkan salamun alal mursalin. Ya, kenapa? Li salamati ma wasafuhu bihi minal uyub wan naqais. Karena para rasul itu mensifati Allah dengan sifat-sifat yang sempurna, yang selamat dari kekurangan sama sekali. Ya. Kemudian walhamdulillahi rabbil alamin, hamida nafsah. Allah memuji dirinya. Kenapa? Li kamali sifatihi. Karena Allah memiliki sifat yang sempurna. Nah, ini pentingnya kita mengkaji apa? Asma wa sifat, supaya kita masuk orang-orang yang dikatakan oleh Nabi salamun alal mursalin. Walaupun kita bukan rasul, ya kan? Tapi setidaknya kita masuk mengikuti jejak para rasul yang mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang sempurna. Ya, kalau kita tidak mengilmuinya, kalau kita tidak mempelajarinya, bisa jadi kita terjatuh kepada mensifati Allah dengan sifat yang tidak pernah disifati. Allah mensifati dirinya atau rasul mensifatinya. Dan ini kata Syekh Utsaimin dalam syarah Lumatul I'tiqad termasuk su'ul adab billah, ya, termasuk adab yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi penting, ya, mempelajari asma wa sifat, itu agung kedudukannya dalam Islam, asluddin wa asasul hidayah, kata Ibnu Taimiyah tadi. Ya, wa min ajli kalamin nas fihi bil haqqi taratan wa bil batil an-nashi anil jahli wat ta'assub taratan ukhra. Ini faktor yang kedua, ya, karena adanya, ya, ucapan-ucapan atau pendapat-pendapat manusia di dalam masalah asma wa sifat ini yang sifatnya hak dan batil. Ya, sifatnya hak dan batil. Untuk mengetahui mana yang hak, mana yang batil butuh kajian.
Ya, butuh kajian, dan untuk memudahkan hal tersebut, Syekh membuat kaidah-kaidah dalam asma wa sifat sesuai dengan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah di sini. Ya. Seperti itu kan. Kenapa wal batil an-nasyi anil jahli wat ta'assub? Jadi kebatilan itu timbul pertama karena jahal, karena kebodohan. Jadi orang terjatuh dalam kebatilan, kekeliruan itu pertama karena kebodohan. Berarti diddul jahli apa? Al-ilmu. Penting enggak menuntut ilmu? Penting. Raf'ul jahli an nafsi wa an ghairina tadi. Ya, supaya kita tidak berkata tentang Allah Subhanahu wa taala bi ghairi ilmin, maka kita tuntut ilmunya, ya. Kemudian awit ta'assub, ada orang yang berilmu tapi dikalahkan oleh ta'assubnya. Ya. Padahal dia tahu yang benar begini, tapi tidak mau diikuti karena ta'assub kepada firaqnya, kepada kelompoknya. Ya, kepada kelompoknya. Salah satu contohnya adalah Jaham bin Bishr al-Marisi. Ya, Bishr al-Marisi, yaitu adalah orang yang menyebarkan mazhabnya Jahmiyah. Makanya Imam Ad-Darimi itu punya kitab namanya Naqdu Utsman ibn Said Ad-Darimi. Ya, alal kadzibil anid Bishr al-Marisi, pendusta yang suka ngeyel, nentang, udah ditegakkan hujah tapi masih ngeyel. Bishr al-Marisi. Ya, seperti itu. Ya, termasuk juga dalam sekarang itu orang-orang yang berbicara keliru tentang masalah asma wa sifat itu ada namanya orang Hisham al-Badrani. Ya, Hisham al-Badrani dalam kitabnya Al-Hukm Syar'i bahkan beliau mengkafirkan orang-orang yang mengatakan Allah itu punya yad, ya. Allah itu punya yad, punya wajah dan semacamnya. Dikafirkan oleh beliau orang tersebut. Nah, ini muskil. Jadi ada orang berkata batil dalam masalah ini yang mendorong Syekh menulis kitab, ya. Wa ahbabtu an aktuba fihi ma tayassara minal qawaid, ya. Jadi saya senang atau saya ingin untuk menulis ya apa-apa yang mudah atau kaidah-kaidah yang mudah memudahkan bagi penuntut ilmu di dalam masalah asma wa sifat ini. Ini faktor-faktor seperti ini banyak ikhwan, ya. Banyak, ya. Kalau antum lihat kitab-kitab para ulama itu rata-rata ada faktor kenapa ditulis biasanya. Ya, kayak kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah, ya, Aqidah Wasithiyah itu ada faktornya. Begitupun Fatawa Al-Hamawiyah Al-Kubra itu ada faktornya karena permohonan dari Hamad, ya, kelompok orang-orang Hamad. Ya, akhirnya beliau menulis Fatawa Al-Hamawiyah Al-Kubra itu dari, kalau enggak salah itu menjelang dari asar sampai pokoknya sampai asar atau setelah asar, wallahu alam lupa. Nah, itu artinya cuma sehari gitu. Tebalnya lumayan, ya. Itu kelar. Itu barakatul ilmi, tehwan, berkahnya ilmu. Bahkan Anda pernah baca, ya, Ibnu Qayyim itu menulis kitabnya apa namanya, lupa ya. Itu beliau pas haji itu enggak ada maraji sama sekali, ikhwan, murni dari apa itu namanya, ya. Apa antum tahu enggak al-hadiyu anu lapasnya awalnya? Lupa, wallahu alam. Muskil. Nanti insyaallah kita carikan. Itu berkahnya ilmu para ulama kalau zaman dulu. Kalau sekarang hewan kita itu masih butuh maktabah, nyari sana sini. Kalau para ulama nulis buku itu murni dari hafalannya. Makanya pernah dikatakan itu apa? Al ilmu itu bil hifzi, ya. Wa idza lam tahbas fa anta laisa bi syai', katanya. Ilmu itu dengan dihafal. Kalau antum tidak ngapal maka antum bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Meskipun gitu tetap kita juga butuh nulis karena ma hufiza farra wa ma kutiba qarra, kata para ulama. Apa yang dihafal itu bisa hilang, tapi apa yang ditulis qarra tetap ada. Ya, qaidul ilma bil kitabah. Ya, kita bukan Imam Syafi'i yang sekali genap langsung hafal. Jadi kalau antum punya dapat faedah itu ditulis, ikhwan. Tulis. Rajiyan minallahi ta'ala an yaj'ala amali. Ya, saya mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan saya ini, maksudnya menulis kitab ini, ya, khalisan ikhlas liwajhihi. Ya, karena ikhlas liwajhihi. Ini menunjukkan kepada kita, ikhwan, kita harus senantiasa memohon kepada Allah keikhlasan. Ya, keikhlasan. Karena tidak ada hal yang paling berat daripada melatih hati ini untuk ikhlas. Ya, bahkan Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayya.
Saya tidak pernah mengatasi sesuatu yang lebih berat, lebih sulit daripada niatku. Karena niat ini bolak-balik, ya, berubah-ubah. Ya, makanya kita butuh taufik, ya, Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keikhlasan. Jadi di sini beliau berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keikhlasan. Ya, muwafiqan limardatihi, ya, sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, nafi'an li ibadihi, ya, bermanfaat untuk hamba-hambanya. Ini dia yang dimaksud dengan raf'ul jahli an ghairina tadi, ya. Inilah halak para ulama, ya. Jadi menulis buku atau apa itu bukan karena untuk materi, tapi murni demi mengangkat kebodohan dari orang lain setelah mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri. Ya, di antara alamatul barakah, ya, tanda keberkahan sebuah buku itu adalah banyak